Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur jika siang hari ini kembali kita boleh menghadap kehadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ibadah Minggu Raya yang kedua di bulan keluarga. Mari kita akan mengawali ibadah siang hari ini dengan memuji lagu pujian Sucikan dan Kuduskan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Puji rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Puji rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari jemaat kita berdiri. Kita persiapkan hati kita, buka hati kita memasuki ibadah. Ibadah raya minggu kedua bulan keluarga, baiklah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang di dalam diri Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Turunlah kiranya atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari
kita semua. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kita bersyukur jika hari ini Tuhan selalu memenuhi kita dengan kasih setianya, kasih yang lemah lembut, kasih yang memaafkan, dan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan juga selayaknya untuk mengucap syukur dan mengasihi Bapa kita. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu kasih. Kita nyanyikan dengan tulus, dengan hati yang penuh kasih kepada Bapa. disebut pemberani, ternyata bukan dia yang gagah perkasa dalam peperangan, bukan juga yang bersuara paling keras dan membungkam lawan, pun bukan yang dengan kekuatannya dapat menindas yang lemah. Ketahuilah bahwa maaf seringkali tidak berhubungan dengan rasa salah. Ia lebih banyak berhubungan dengan gengsi dan harga diri. Maaf sering berkait dengan perasaan kalah. Sebab itu ia teramat berat diucapkan, sebab tak seorang pun mau kalah, takut kalah. Maka yang paling pemberani adalah yang terlebih dahulu
mengelurkan tangan meminta maaf, sebab disitulah ia berani membuang harga diri. Disitulah ia berani menekan rasa malu dan gengsi. Ia berani menundukkan kepala dan memberi hormat lawan. Apalagi jika itu istrimu, apalagi jika itu suamimu, apalagi jika itu anak-anakmu, atau bahkan kerabatmu sendiri. Apakah artinya gengsi, harga diri, kehormatan dibanding keutuhan keluarga? Ingin kesenangan sesaat, luapkan amarahmu, balaskan dendammu. Namun jika ingin kesenangan selamanya, ampunilah. Tak seorang pun menjadi rendah hanya karena meminta maaf. Demikianlah hendaknya keluargamu saling mengampuni, sebab Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Woro. Namun sebelumnya kita persiapkan hati kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian Rumah Tangga. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Atau dalam duka
Mari berdoa untuk mempersiapkan diri menerima firman Tuhan. Ya Tuhan, Kaulah firman yang hidup pada saat ini Tuhan. Kami menyatakan rasa syukur kami karena kami diizinkan untuk dapat bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan dan kesempatan yang baik ini, dan kami terus menyerahkan supaya kami senantiasa dilindungi sehingga kami semua dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang suatu apa. Memperlengkapi kebahagiaan kami, Engkau juga akan menguraikan firman-Mu buat kami semua. Mohon supaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga sebagai pribadi, sebagai keluarga, kami semakin diperlengkapi, mengerti akan firman Tuhan, dan terlebih dari itu dimampukan nantinya melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mari Engkau berfirman hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sukacita boleh bertemu hari ini. Ya, puji Tuhan ya, walaupun serba terbatas, tetapi biarlah ini semua tidak mengurangi sukacita kita. Kita semakin bersemangat dan semakin giat berdoa untuk semakin lama keadaan semakin baik dan semakin baik. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menyangka, mengira bahwa orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengalahkan orang lain. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menundukkan orang lain, yang bisa memaksa orang lain, menekan orang lain. Dalam struktur pemerintahan, orang disebut kuat kalau dia punya kuasa, kalau dia punya kedudukan, bahkan dia bisa menentukan nasib orang lain. Dia dituruti, dia disegani, dia dihormati. Ada pepatah Jawa mengatakan, asu gede menang kerahe. Ya, dia yang besar, dia yang kuat, yang berkuasa itu menang. Tapi benarkah demikian Bapak Ibu? Ya. Benar atau tidak? Benar kalau menurut ukuran dunia. Benar itu menurut ukuran dunia. Tetapi Alkitab Bapak Ibu mempunyai alur pikirannya sendiri. Alkitab itu mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, saya mau mengajak kita melihat satu teks dulu. Lukas 6 ayat 37. Ya, mari yang membawa Alkitab. Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-37. Yang tidak membawa boleh melihat di layar. Apa dikatakan di situ? Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Teks ini menunjukkan bahwa justru kita diminta untuk menghindari pertikaian. Jangan pakai kekuasaan. Sekalipun kamu punya hak untuk menghukum, tinggalkan hak untuk menghukum itu. Buka hati untuk mengampuni. Satu teks lagi yang sejalan dengan itu. Kolose 3 ayat 13. Coba dibuka. Kolose 3 ayat 13 mengatakan apa di situ? Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sekali lagi di situ. Kita diminta untuk sabar dan mengampuni. Lagi-lagi Alkitab menunjukkan cara yang berbeda. Ini soal hati yang terbuka dengan kesalahan orang lain. Ini soal bagaimana mengendalikan emosi kendati kesalahan orang lain itu sungguh nyata di depan kita. Ini soal bermurah hati dengan pengampunan. Dan satu lagi supaya tambah marem, tambah puas. Efesus 4 ayat 32. Efesus pasal yang keempat ayat 32. Ini kutipan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaatnya, orang yang hidup baru. Salah satu tanda dari hidup baru adalah tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra lagi, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus
telah mengampuni kamu. Kalau mau cari-cari lagi, ada banyak lagi. Ya, kita sudah buka 3 hal saja, 3 bagian saja. Jelas dari situ. Dari pemikiran Alkitab, kekuatan itu rupanya tidak diukur dengan otot, tidak diukur dengan fisik, tenaga, kekayaan, jabatan, kuasa, pengaruh, bukan. Kekuatan itu bukan dengan suara yang keras. Yang bisa membentak itu yang menang. Yang bisa menggebrak meja itu yang menang. Yang berani membanteng benda-benda, mengintimidasi orang lain dengan kemarahan, bahkan adu otot, itu yang menang. Tidak. Alkitab menunjukkan itu kekuatan-kekuatan itu semuanya semu. Itu justru menunjukkan kekerdilan hati dan cenderung menindas orang yang lemah serta membuat penderitaan bagi orang lain. Alkitab tadi menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, kekuatan sejati itu justru terletak pada hati yang terbuka, hati yang bisa menerima kesalahan kekurangan orang lain, bahkan yang mau mengampuni. Kekuatan itu terletak pada kekuatan hati itu terletak pada kesanggupan kita untuk menekan emosi dan menahan nafsu untuk menghukum. Kekuatan itu menjadi bermakna jika dipakai untuk melindungi, untuk menciptakan damai dan mengasihi yang lemah, bukannya menghakimi dan menghukum. Bisa menerima orang lain, kesalahan orang lain, dan bahkan di situ kita tidak akan menjadi lemah dikatakan. Justru itu akan memunculkan keluhuran hati dan kekuatan yang tak tertandingi. Bapak Ibu, kalau kita belum mengalaminya, ini menjadi sesuatu yang abstrak. Ya. Buat saya pribadi, mengampuni itu tidak gampang. Hal-hal kecil mungkin kita bisa melupakan begitu saja. Tetapi pasti dalam hidup Bapak Ibu semua, dalam hidup saya juga, pernah ada satu kejadian-kejadian, satu peristiwa-peristiwa yang betul-betul menggores dalam dada. Yang betul-betul bikin kita sakit hati. Saya pernah mempunyai satu pengalaman, satu rasa sakit yang luar biasa. Yang sampai saya mengatakan, saya akan ingat seumur hidup saya 4 perkataan seseorang. Dan 4 perkataan orang itu saya catat. Bukan cuma di dalam hati saya, tetapi bahkan dalam sebuah kertas. Saya catat di notes khusus 4 perkataan yang betul-betul menyakiti dan mengubah hidup saya. Ya. Saya berpikir selama-lamanya saya tidak akan bisa lupa. Butuh bertahun-tahun untuk membuat saya berani mencoret satu persatu perkataan itu, bahkan pada akhirnya merobek kertas itu. Butuh bertahun-tahun untuk bisa melupakan hal itu dan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Saya sungguh bergumul dengan hal itu, sebab firman Tuhan mengatakan apa? Jika kamu datang menghadap Tuhan berdoa, tetapi kamu masih ada ganjalan dengan saudaramu, seharusnya kamu pergi berdamai dulu dengan dia, baru kamu menghadap Tuhan. Nah, bagaimana mungkin saya berdiri berulang-ulang di mimbar, berkhotbah dan berdoa, sedangkan saya masih punya ganjalan dengan seseorang yang belum saya selesaikan. Itu butuh waktu bertahun-tahun, tidak gampang. Ya. Tetapi pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, dengan perjuangan yang sangat keras, itu bisa dilewati. Saya mengatakan tidak gampang Bapak Ibu, tetapi itu firman Tuhan. Dan dari pengalaman saya yang tidak gampang itu, saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Kenapa orang itu sulit mengampuni? Bukankah lebih enak kita menunjuk diri sendiri ya, daripada kita menunjuk orang lain? Nah, mari belajar dari kebodohan saya, belajar dari kedegilan, kesalahan saya. Ini catatan-catatannya. Kenapa orang sulit mengampuni? Yang pertama, karena dia merasa dirinya benar. Karena dia merasa dirinya benar dan orang lain itu salah, sehingga kita merasa berhak untuk marah, berhak menghukum, mendiamkan, memusuhi orang itu. Kita lupa bahwa penilaian kita itu seringkali subjektif. Setiap orang kalau ditanya tentang argumennya pasti akan mengatakan argumennya lah yang benar dan argumen orang lain itu salah. Itu yang pertama.
Yang kedua, orang menjadi sukar mengampuni oleh karena dia merasa dirinya sempurna. Tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin ada kekurangan, sedangkan orang lain itu bisa berbuat salah, bisa berbuat kurang. Jadi kalau ada orang lain itu berkata-kata, berpikir, berbuat, bertindak yang tidak sama dengan dirinya, otomatis kita akan berpikir, oh salah dia, caranya salah, ngomongnya salah, tindakannya salah. Yang benar itu cara saya merasa diri sempurna. Ini bikin orang tidak bisa memaafkan. Yang ketiga, karena dia tidak bisa melihat jalan keluar yang lain selain dari tidak mengampuni. Dia melihat bahwa kesalahan orang itu begitu besar, kesalahan orang itu tidak diterima, tidak bisa diterima. Kesalahan orang itu sangat fatal dilihatnya, sehingga dia tidak bisa melihat jalan lain kecuali untuk tidak mengampuni dia. Tidak mengampuni itu adalah jalan satu-satunya yang dia lihat. Padahal Alkitab menunjukkan ada jalan lain selain dari tidak mengampuni. Yang keempat, takut dianggap lemah. Orang yang mudah mengampuni akan merasa takut dianggap lemah. Nanti saya disepelekan orang. Sedikit-sedikit saya maafkan, sedikit-sedikit saya ampuni. Lalu dia besar kepala laan. Terus dia nginjak-injak saya. Terus saya nggak ada harga diri. Kita merasa bahwa dengan mengampuni itu membuat kita lemah gitu. Dengan mengampuni itu seolah-olah kita tuh nggak ada harga diri, gampang diinjak-injak orang. Karena hal-hal itulah orang kemudian menjadi pelit, menjadi susah, menjadi sukar untuk dapat mengampuni orang lain. Ketika kita sudah melihat sebab-sebab ini, membedah sebab-sebab ini dan menerapkannya kepada diri sendiri, kita baru bisa melihat dengan perspektif yang lain. Kalau kita belum bisa memahami keempat hal ini, sulit buat kita untuk melihatnya. Anak saya perempuan yang paling bungsu, saya cukup terkejut karena ternyata dia mempunyai pikiran yang sangat dewasa. Dia bisa berkata kepada saudaranya, kalau kamu belum mengalami bagaimana mengampuni orang, sulit buat kamu. Kamu harus berjuang untuk bisa mengampuni, melawan diri sendiri, mengabaikan rasa sakit itu. Oh, saya sangat terkejut sebenarnya. Dia mengatakannya dengan bersungguh-sungguh. Sampai malam itu saya berkata, kok anak saya sudah bisa mencapai pemahaman rohani yang sedalam itu. Luar biasa. Dia mengatakan, iya mami, pengalamanku mengatakan demikian. Ya, bisa, orang itu mengampuni itu bisa. Walaupun orang menyakiti dan lain sebagainya, ternyata bisa mami. Sebelumnya aku tidak bisa. Sebelumnya aku selalu melawan. Tetapi dia mencoba. Dan dia mendasarkan pengalaman itu dari pengalaman rohaninya sendiri. Ketika dia merasa dia masih banyak kekurangan, masih banyak berbuat dosa, masih banyak dia melawan orang tua, Tuhan begitu mengasihi dia. Tuhan memberikan kepada dia banyak hal. Sehingga dia bisa menyimpulkan, Tuhan aja loh segitu baiknya bisa mengampuni, apalagi kok kita nggak bisa seperti itu. Ya, pengalaman selalu membuat kita itu lebih matang. Ya, kalau kita membedah itu tadi 4 hal, kita akan jadi tahu dan kita akan bisa melakukannya. Nah sekarang firman Tuhan mengatakan bagaimana bisa mengampuni. Efesus 4 ayat 31. Ya. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-31. Kita cek juga ini. Efesus pasalnya yang keempat, ini kuncinya, ayatnya yang ke-31. Bagaimana bisa mengampuni. Ya. Oke. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Sehingga kalau sudah ayat 31, kita bisa ayat 32, yaitu tadi mengampuni. Apa dikatakan di situ? Buang kepahitan. Apakah kepahitan itu? Kepahitan adalah segala perkataan, tindakan, sesuatu yang kita anggap menyinggung kita, menyakitkan kita. Dan kita bawa terus bertahun-tahun. Seperti yang saya tadi katakan. Saya punya 4 hal yang begitu menyakitkan, lalu 4 hal itu saya catat secara khusus, niat dicatat. Ini kan berarti sudah niat tidak melupakan gitu. Ngeyel, tegar tengkuk, sengaja dicatat, sengaja diingat-ingat. Jadi kalau lihat orang itu, tes loro meneh. Kalau lihat orang itu, tes lagi teringat lagi. Ya.
Ini namanya memelihara kepahitan. Dibawa terus, diingat-ingat, perkataan, tindakan yang menyinggung itu dieleng-eleng terus. Dirasa-rasakan terus. Insiden-insiden yang lalu diingat-ingat, diungkit-ungkit, sakit hati terus. Itu buang seharusnya, stop. Dilupakan. Tidak terus-menerus digaungkan di dalam hati kita. Tidak terus kalau lihat orangnya, memorinya diputar kembali. Kalau lihat orangnya, memorinya diputar kembali. Tidak sembuh-sembuh kalau seperti itu. Yang kedua dikatakan buang kegeraman dan amarah. Apa sih kegeraman dan amarah? Rasa kesal, sakit hati, gregetan, jengkel, emosi itu dibuang. Sebab itu hanya akan mendatangkan impuls dorongan untuk kita juga berbuat yang sama. Mungkin lebih kejam lagi. Yang ketiga dikatakan apa di situ? Buang kejahatan. Artinya buang segala kemungkinan untuk membalas. Ingat firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Itu hak Tuhan. Ada orang yang berdalih lalu mengatakan, oh saya tidak pengen balas kok. Memang saya jengkel, gedem-gedem, loro hati. Tetapi saya tidak pengen membalas. Tetapi saya marem nek lihat dia itu diselentik sama Tuhan. Tak enteni kapan dia itu disentik Tuhan. Aku keplok paling seru. Ya. Mungkin kita tidak balas, tapi kita mengatakan hal yang demikian. Yang terakhir firman Tuhan mengatakan buang fitnah. Maksudnya tinggalkan segala opini bohong yang tidak berdasar, yang kita bangun hanya untuk menjelekkan citra orang lain dan memperbaiki citra kita. Kadang-kadang untuk memuaskan rasa sakit hati kita, kita menambah-nambah dengan satu opini yang membuat orang lain itu percaya bahwa si ini itu buruk dan saya itu baik. Buang, ini termasuk dengan fitnah. Nah Bapak Ibu, buang kepahitan, buang kegeraman, amarah, kejahatan, fitnah. Ini memang mudah diucapkan, tetapi prakteknya itu tadi, babak belur prakteknya. Kita harus coba dan coba lagi. Tapi kalau tidak pernah coba, tidak pernah melangkah, melawan diri sendiri, selamanya nggak akan pernah bisa. Ini perjuangan tidak mudah, ya. Ini perjuangan tidak mudah, menguras emosi, energi, tenaga, waktu, kehidupan kita. Tetapi kalau tidak berani melangkah, nggak akan pernah terlaksana ini, nggak akan pernah jadi yang seperti ini. Ada tips kecil supaya langkah-langkah tersebut bisa dilakukan. Yang pertama, kasih jeda untuk bernafas. Ada sesuatu, jangan langsung reaktif, tetapi kasih jeda untuk kita bernafas dan berpikir. Bukan memikirkan omongan orang itu yang menyakitkan, tetapi berpikir bahwa saya sama lemahnya, bahwa saya juga mungkin berbuat seperti orang itu, bahwa saya juga punya kekurangan. Jadi kita kasih jeda untuk berpikir, bukan memikirkan yang menyakitkan dari orang, tapi berpikir bahwa saya pun sama begonya, saya pun juga bisa berbuat yang seperti itu. Yang kedua, pahami kenapa orang berbuat, bertindak atau berkata seperti itu. Bisa juga karena ada yang memprovokasi dan mungkin kitalah yang memprovokasi, disadari atau tidak disadari. Jangan-jangan ada dari sikap kita yang memancing sehingga orang memicu seperti itu. Firman Tuhan tadi katakan, biasakan bersikap ramah, penuh kasih mesra dalam berucap, menyapa, bertindak dan lain-lain sehingga tercipta hubungan baru. Saya pernah mengulurkan tangan dan orang melengos tidak menerima jabat tangan saya. Kalau saya merasa sakit hati, saya tidak akan mengulurkan tangan lagi. Tetapi saya terus-menerus mengulurkan tangan ketika bertemu dengan dia. Terus-menerus saya berjabat tangan ketika bertemu dia. Saya terus-menerus menyapa walaupun dia menganggap saya seperti kuman yang menjijikkan. Tetapi setiap kali saya lihat dia, saya datangi, saya samper, saya sapa. Dan saya tidak punya malu dalam hal itu. Karena memang saya tidak mau merasa gengsi dan malu untuk menyapa terlebih dahulu. Dan pada akhirnya itu berbuah. Berbuah. Orang itu datang meminta maaf. Berbuah ya yang seperti itu. Jadi lakukan aja, bersikap ramah, penuh kasih mesra, apapun tanggapannya. Yang berikutnya adalah kalau ada masalah besar dikecilkan. Kalau ada masalah kecil dianggap tidak ada. Itu aja. Kalau ada masalah besar kecilkan. Kalau ada masalah kecil dianggap tidak ada. Jangan apa-apa dihitung dimasukkan. Orang Jawa tuh istilahnya
Dahwen ati open sembarang dilebokno. Sakit hati sendiri. Abaikan aja lah. Kalau ada yang tidak penting-penting abaikan. Hidup kita jauh lebih penting daripada mengurusi yang menyakitkan seperti itu. Ya. Ada seorang tokoh yang sangat terkenal, sudah berpisah dari istrinya, sudah bercerai dan dia sudah menikah lagi. Tetapi di mana-mana, di talkshow dia bicara, dia ungkit-ungkit soal aib istrinya, kejelekan istrinya. Siapa yang pendendam, siapa yang tidak berdamai, siapa yang tidak mengampuni di situ. Ini menjadi tidak baik. Apalagi ini menyangkut orang-orang yang kita cintai. Orang yang bersama dia, kita berdiri di depan altar ini, mengaku di hadapan Tuhan, akan saling menjaga, mencintai seumur hidup sampai maut memisahkan. Masa kita tidak bisa mengampuninya? Setiap orang punya kesalahan. Kekuatan seseorang adalah kalau dia bisa menerima sebuah kesalahan, lalu mengampuninya. Masakan anak-anak yang kita lahirkan, sendiri kita lahirkan dari perut kita, dari rahim kita. Lalu kita mengatakan kepada dia, "Dadiyo godhong aku nyuwek, dadiyo banyu aku nyawuk." Duh, itu dari rahim kita loh, dari perut kita. Kok bisa kita ngomong kayak gitu? Ya jangan. Ya. Pengampunan harus ada. Sakit seperti apapun, pengampunan itu harus ada di tengah-tengah rumah tangga Kristen. Itu yang akan membuat kita semua menjadi kuat. Saya percaya ketika bergumul mungkin kita menangis darah, tetapi selepas dari pergumulan itu ketika ada pengampunan, semuanya luar biasa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami menyadari bahwa kami bukan orang yang hebat, kami bukan orang yang sempurna. Kami punya banyak kelemahan, oleh sebab itulah kami harus mengampuni orang lain. Sebab kami pun adalah orang yang membutuhkan pengampunan. Dari suami, dari istri, dari anak-anak, orang tua, bahkan terutama dari Tuhan sendiri. Ajari kami Tuhan untuk merendahkan diri kami, membuang ego, gengsi. Ajari kami Tuhan untuk murah memberi maaf. Bahkan ketika maaf itu tidak diminta. Bahkan ketika pengampunan itu tidak diminta. Sebab kami percaya Engkaulah Tuhan Hakim yang Maha Adil. Dan kami pun tidak berani untuk di hadapan Tuhan menganggap bahwa diri kami ini sebagai orang yang benar. Sebab itu Tuhan, mari berkati rumah tangga kami, bimbing rumah tangga kami untuk menjadi rumah tangga yang penuh dengan pengampunan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersyukurlah jika hari ini kita diizinkan Tuhan untuk mendengar firman-Nya yang begitu luar biasa untuk kehidupan kita. Dan marilah kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan seperti yang Tuhan mau, yang akan kita kerjakan dari hari lepas hari. Mari kita pujikan lagu tanggapan firman Tuhan ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan, juga sebagai lagu pujian menyambut doa syafaat. Kita pujikan 3 kali. Boleh bertepuk tangan. Terjalin mesra
Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah kami, Tuhan Allah yang sudah terlebih dahulu mengampuni kami, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Kami semua semakin dimatangkan, belajar akan makna pengampunan di tengah-tengah keluarga kami. Jadikan kami semua pelaku firman. Terima kasih juga hari ini kami punya kesempatan untuk satukan hati kami di dalam doa-doa kami. Kami mohon Tuhan supaya Engkau sendiri akan mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami teringat mendoakan saudara-saudara kami, jemaat yang sakit, mereka yang berusia lanjut, mereka yang harus terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Mohon Bapak lawat, mohon Bapak berkati mereka, berikan kuat kuasa, kesembuhan dan kesehatan. Kami mendoakan untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu, biarlah semua keluarga-keluarga jemaat-Mu, terutama mereka yang dalam masa pergumulan-pergumulan, Engkau akan selalu tuntun, pimpin, berkati, sehingga mereka menemukan jalan yang terbaik untuk setiap pergumulan mereka. Apakah itu pergumulan usaha, pekerjaan Tuhan, mereka yang sangat terganggu untuk pemasukan pendapatannya pada saat ini, pergumulan dengan anak-anak, masalah-masalah keharmonisan, kerukunan keluarga, biarlah Engkau sendiri Tuhan akan selalu menolong. Kami berdoa supaya jemaat-Mu semua, keluarga-keluarga kami diberikan satu kekuatan iman, sehingga ketika kami menghadapi rupa-rupa pencobaan, kami semakin mengandalkan Tuhan. Kami semakin berserah dan kami semakin bersandar kepada Tuhan. Terutama pada saat ini di tengah-tengah suasana pandemi, di mana kami Tuhan serba terbatas dalam segala hal. Bahkan ada banyak orang yang merasa putus asa Tuhan. Ada banyak orang yang merasa tertekan, merasa pada saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Keadaan ekonomi semakin sulit. Biarlah pada saat-saat seperti ini Engkau senantiasa Tuhan mengaruniakan kekuatan iman. Kami juga diberikan satu keberanian untuk terus melangkah melihat kehidupan ini. Sebab tidak mungkin Tuhan kami juga akan mengurung diri kami terus-menerus bertahun-tahun. Tetapi tetap dengan usaha dan kehati-hatian yang luar biasa menjaga diri dan menjaga orang lain. Kami tetap akan melanjutkan kehidupan ini. Bahkan juga di dalam peribadahan kami. Biarlah Tuhan Kau selalu memberkati, menolong, melindungi dan menuntun kami semua. Kami saat ini mendoakan untuk anak-anak kami yang terpaksa mereka juga harus belajar dari rumah secara online, berkati mereka dengan semangat, dengan kedisiplinan sehingga apapun cara belajarnya mereka tetap dapat sukses, mereka tetap dapat menjadi anak-anak yang berhasil. Kami mendoakan khususnya suasana pandemi ini, biarlah suasana ini cepat berakhir Tuhan. Berkati perjuangan dari setiap mereka yang berada di garis depan, para tim medis, dokter, perawat Tuhan, siapapun juga, volunteer, rumah sakit, bahkan pemerintah sendiri juga yang berjuang keras, mereka yang melakukan penelitian, Tuhan juga berkati, sehingga ini semua Tuhan mempercepat wabah ini berlalu. Kami percayakan mereka semua diberi kekuatan dan kesehatan, mereka diberikan dilindungi, dijauhkan dari segala terdampak virus corona ini Tuhan. Kami percayakan untuk gerejamu juga di tempat ini, yang juga mulai berjuang untuk kembali Tuhan di dalam aktivitas kami secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan. Selalu lindungi kami semua, sehingga kami semua GKMI Pati dengan anggota jemaatnya tidak ada yang sakit, tidak ada yang terdampak virus ini. Kegiatan ini khususnya untuk ibadah ini dapat dilangsungkan dengan baik, dengan aman, dengan lancar. Berkati juga setiap upaya gereja kami untuk terus membangun kekuatan dan ketahanan pangan di tengah-tengah jemaat. Biarlah aksi-aksi sosial kami selalu diberkati, dipimpin Tuhan, dan ini semua bisa menyentuh kebutuhan dari jemaat maupun masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Kota Pati yang kami cintai, supaya kota kami ini juga selalu dalam keadaan aman, baik, dan terlindungi. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan menjawab surut dengan kehendak kasih dan kebaikan Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan satu pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Kristus Tuhan yang mengampuni kita mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari semua, keluarga kita semua dari segala bencana, penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Untuk kita semua. Saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.